Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan Ustazah Ani. Hari ini Ustazah akan mengajarkan kalian IPA tentang perlambatan bunyi. Kemarin sudah Ustazah jelaskan bahwa pengertian bunyi, sifat-sifat bunyi adalah yang pertama pengertian bunyi adalah getaran suatu benda. Jadi bunyi berasal dari getaran, energi yang dihasilkan oleh getaran atau partikel-partikel udara dan di sekitar sumber bunyi. Nah, hari ini Ustazah akan mempelajari tentang perlambatan bunyi dan gelombang. Sebelumnya, siapkan dulu buku, notu, dan alat tulis. Kemudian, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini adalah mengetahui macam-macam perlambatan bunyi, gelombang, dan alat pendengaran. Baik, yang pertama adalah perlambatan bunyi. Nah, macam-macam perlambatan bunyi di sini ada 3. Jadi, bunyi dapat merambat dari sumber bunyi di tempat lain melalui media. Di luar angkasa pun tidak ada udara atau disebut hampa udara. Media perlambatan bunyi adalah benda padat, cair, dan gas. Perlambatan bunyi juga memerlukan waktu. Kecepatan perlambatan bunyi disebut dengan cepat lambat bunyi. Nah, di sini perlambatan bunyi ada 3. Yang pertama adalah bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya, ketika telinga kamu diletakkan di atas meja atau di dinding, kemudian mintalah temanmu memukul bagian dinding yang lain. Nah, dari pukulan tersebut akan menghasilkan getaran dan getaran itu akan terdengar oleh bunyi. Maka getaran yang pukulan teman kamu di dinding atau di atas meja tersebut itu menghasilkan bunyi. Sampai di sini paham anak-anak? Baik. Yang kedua adalah bunyi merambat melalui benda cair. Contohnya apa? Bunyi merambat melalui benda cair ketika kamu melemparkan batu di atas ember yang berisi air atau danau tahu danau ya. Nah, atau kolam renang. Kolam renang jika kalian melemparkan batu ke kolam renang, nah kemudian apa yang terjadi? Dari kolam renang itu akan bunyi plung gitu. Nah, jika kalian melemparkan batu ke kolam renang, maka akan bunyi plung tersebut. Nah, itu akan menghasilkan bunyi yang ditekan melalui air. Jadi, bunyi merambat melalui benda cair, contohnya itu dari air itu akan menghasilkan bunyi, getaran yang akan menghasilkan getaran dan getaran itu disebut bunyi. Gitu ya. Yang ketiga adalah bunyi merambat melalui benda gas. Contohnya apa? Contohnya di sini adalah guntur. Tahu guntur anak-anak? Nah, guntur itu adalah ketika hujan lebat, kalian pasti akan mendengarkan geledek ya. Nah, geledek itu adalah bunyi merambat melalui benda gas. Suhu udara yang lebih panas atau lebih dingin mempengaruhi kecepatan bunyi di udara. Semakin rendah suhu udara, maka cepat lambat bunyi semakin cepat karena partikel udara lebih banyak. Misalnya pada suhu arloji yang terdengar lebih keras kalau menggunakan kayu dibanding tanpa menggunakan kayu. Kalian bisa buka halaman 6 dan 7 ketika sedang mendengarkan video Ustazah ini. Bunyi yang merambat melalui suatu medium dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferentasi, dan difraksi. Peristiwa ini tersebut membuktikan bahwa bunyi merambat sebagai gelombang.
Paham? Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambat bunyi. Faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambat bunyi ada dua. Yang pertama yaitu satu, kerapatan partikel medium yang dilalui bunyi. Yang kedua, suhu mediumnya, di mana semakin panas suhu medium yang dilalui, maka semakin cepat bunyi merambat. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat cepat lambat bunyi. Jadi cepat lambat bunyi ini ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Yang pertama, dimanfaatkan oleh nelayan untuk mengetahui siang dan malam. Jadi cepat lambat bunyi dimanfaatkan oleh nelayan untuk mengetahui siang dan malam. Yang kedua, pada malam hari kita mendengar suara lebih jelas daripada siang hari karena kerapatan udara pada malam hari lebih rapat dibanding dengan siang hari. Itu adalah manfaat cepat lambat bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada manfaat gelombang ultrasonik. Nah, gelombang ultrasonik ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Di antaranya ada kacamata tunanetra yang pertama. Kacamata tunanetra ini dilengkapi dengan memanfaatkan pengiriman dan penerimaan ultrasonik. Yang kedua, mengukur kedalaman laut. Gelombang ultrasonik ini dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut untuk menentukan kedalaman laut. Yang ketiga, manfaat gelombang ultrasonik yang ketiga adalah alat kedokteran. Misalnya pada pemeriksaan. Pemeriksaan di sini bisa dilakukan saat Anda menggunakan stetoskop. Stetoskop yang anak saat anak-anak ini menggunakan yang buat pemeriksa itu untuk mengetahui apakah contoh sedang memeriksa jantung. Apakah jantung itu berdenyut atau tidak? Nah, itu menggunakan stetoskop. Kita bisa mendengarkan bagian-bagian dalam tubuh. Gitu. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi kualitas bunyi. Faktor yang mempengaruhi kualitas bunyi yang pertama ada amplitudo. Amplitudo ini adalah lebar tekan atau simpanan tekan yang dibuat oleh sumber bunyi. Yang kedua ada resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar dan memiliki frekuensi yang sama atau kelipatan bilangan bulat dari frekuensi itu. Yang ketiga ada jarak. Jarak adalah bahwa kekuatan bunyi ditentukan oleh jarak antara sumber bunyi dengan alat pendengar atau penerima. Yang keempat ada timbre. Timbre adalah warna bunyi berupa keseluruhan pesan pendengaran yang kita peroleh dari sumber bunyi. Jadi, faktor yang mempengaruhi kualitas bunyi ada 4, yaitu amplitudo, resonansi, jarak, dan timbre. Dari sini bisa dipahami anak-anak? Baik. Selanjutnya ada macam-macam gelombang. Nah, macam-macam gelombang, anak-anak bisa buka modul halaman 8. Macam-macam gelombang ini ada 2. Yang pertama adalah gelombang longitudinal. Apa itu longitudinal? Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rabatnya sejajar dengan arah depannya. Contohnya, sebuah pegas panahan yang salah satu ujungnya terikat secara horizontal berada dalam keadaan setimbang. Kemudian ditarik dan dilepaskan sehingga terjadi getaran dan gelombang pada pegas tersebut. Contohnya anak-anak bisa dilihat pada ketika kalian menggunakan yang buat panahan itu atau enggak
yang kalau kalian sering berburu burung itu pakai apa itu tuh yang gas pegas. Nah, ketapel ya, bisa menggunakan ketapel. Ketika kalian menggunakan ketapel itu kan karetnya ditarik, kemudian dilepaskan. Nah, saat menarik si karet itu dan melepaskan, maka akan terjadinya gelombang. Nah, sebagai contoh, kalian bisa lihat gambarnya di modul halaman 8. Paham di sini anak-anak? Contohnya kalian bermain ketapel. Yang kedua, ada gelombang transversal. Apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah lambatnya tegak lurus terhadap arah besarnya. Sebagai contoh, seorang anak menggetarkan seutas tali yang ujungnya terikat pada sebuah pohon sehingga berbentuk gelombang pada tali seperti pada gambar tersebut. Contohnya, kamu bermain tali. Nah, tali atau karet yang dibentuk yeye, tahu yeye ya, yang zaman dulu itu permainan buat apa itu ya, yang buat lompat tali itu kan bisa ya, tali dirangkai. Nah, tali itu kalian bisa diikatkan pada tiang, kemudian kalian dinaik turunkan. Nah, itu akan terjadi suatu gelombang yang disebut gelombang transversal. Dari sini bisa dipahami. Jadi, contoh gelombang longitudinal adalah ketika anak-anak sedang bermain pegas atau ketapel atau panahan. Yang kedua, gelombang transversal ketika anak-anak sedang bermain tali yang diikat pada tiang kemudian dinaik turunkan. Nah, itu akan terjadi gelombang transversal. Naik turunnya itu sejajar tapi agak regang-regang. Kalau longitudinal sejajar tapi agak rapat-rapat gitu. Bisa dilihat sebagai contoh gambarnya ada di modul halaman 8. Bisa dipahami anak-anak? Baik. Selanjutnya ada sumber-sumber bunyi. Nah, sumber-sumber bunyi, setiap benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. Benda-benda itu dinamakan sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Sebagai contoh, alat musik dan benda-benda lainnya. Alat musik itu banyak ya anak-anak. Ada gamelan, seruling, trompet, drum, ada gitar, biola, bedul, dan lain sebagainya. Alat dapur pun bisa digunakan sebagai bunyi, sumber bunyi. Contohnya pasti yang dipukul gitu. Nah, dari sini bisa dipahami anak-anak. Baik, terima kasih. Tidak ada tugas. Kalian hanya menyimak video saya ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah dan apabila ada yang kurang paham bisa hubungi Ustazah via WA. Nah, untuk itu Ustazah cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.